Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, kali ini ketemu lagi dengan Cak Monyong di acara Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara mengenal aksara Jawa. Hari ini kita mendatangkan jauh-jauh narasumber dari Bali. Om Swastiastu. Swastiastu. Beliau adalah Pak I Gede Nyoman Parwata. Luar biasa beliaunya. Tadi kita langsung ajak saja untuk berdiskusi. Yang sebelahnya adalah tidak asing lagi yang selalu setia, Rahayu, Bapak Anwar. Rahayu. Cukup khas apa yang disampaikan biasanya di dalam diskusi kita, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini kita sampai kepada aksara yang ke-13, yaitu aksara Jo. Jo yang berarti di dalam tulisan kitab yang disampaikan adalah Jumbuhing Kawula lan Gusti, selalu berusaha menyatu memahami kehendaknya. Bagaimana kita memahami kehendaknya dan bagaimana kita selalu mengerti apa yang menjadi dawuh, perintah, kehendaknya dalam kesetiap harian di dalam hidup kita. Bapak Anwar, nanti kita akan diskusi bagaimana Bapak Anwar kita hari ini mengenal tentang dan memahami kehendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Mas Opet. Sugeng Dalu. Rahayu. Saya coba mengulas sedikit berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, pengetahuan Jawa, mengulas makna filsafat dari huruf Jo ya. Jo, ya. Jo, yang mana dalam artinya yang berarti jumbuhing Jo Kawula lan Gusti. Jumbuhing Kawula lan Gusti. Bagaimana kita berusaha menyatu memahami kehendaknya. Oke, Mas Opek. Untuk mengetahui kehendaknya, dan itu bukan dari kehendak siapa-siapa. Kita memang harus pertama kali mengenal siapa sejatinya nya dalam huruf besar. Ya. Atau orang Jawa ngomong Gusti, nggih. Ataupun apapun Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, ataupun apa istilahnya. Untuk mengetahui semua itu kehendaknya, kita harus berpasrah diri dan mengenal pada diri sendiri, agar kita mengetahui siapa sebenarnya nya tersebut. Nya dalam huruf besar artinya Gusti yang sebenarnya. Krana wujudi Gusti iku ya macem-macem. Rasane ya macem-macem, nanging ya ana rasa sing sejati. Ya ana wujud sing sejati. Untuk mengetahui bahwa itu adalah kehendaknya, memang ya butuh proses, enggak? Semua masih menebak-nebak. Saya sendiri belum bisa mengatakan 100% tahu, atau persentase pengetahuan saya terhadap kehendak Sang Pencipta itu tidak bisa mengatakan 100%. Karena semua berdasarkan lelaku. Dalam proses spiritual, seseorang akan semakin mengenal apa yang dimaksud kehendaknya. Mungkin dalam ajaran agama Islam ada yang dikatakan dalam catatan Lauhul Mahfuz. Jadi seperti sudah kodrat tua ya. Kodrat tua. Jadi sudah kehendaknya. Bukan kehendak manusia lagi. Biasanya berhubungan dengan alam semesta, dengan kejadian bencana atau kejadian kemakmuran suatu bangsa. Tidak hanya yang sifatnya menurut manusia menyenangkan,
tapi ada juga yang tidak menyenangkan menurut manusia. Tapi ini kehendak Sang Pencipta. Kita harus bisa menerima dan harus, itu wajib sikap. Sifatnya wajib. Di sana akan terlihat kapasitas seorang umat, istilahnya manusia ingkang ngabekti marang Gusti, selalu memasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Marang Gusti. Becik sae krana Gusti ya pasti dadine sae lan becik. Nggih. Saya ini kebetulan jauh-jauh ini Pak Nyoman. Nah, dinyalakan dulu. Nggih. Agak lama. Iya. Pak Nyoman dalam memahami kehendaknya dalam manifestasi hidup yang universal. Bagaimana sebenarnya menurut Pak Nyoman? Wong le singkah siwa rahang dewa singkah siwa lah redayu kang dewa singkayu ilang dewa singkayu wehi rahayu. Jadi begini, pengertian Tuhan sangatlah luas. Pengertian Tuhan tidak berarti tidak bermakna. Pengertian Tuhan saya anggap gelap. Pengertian Tuhan tidak diindahkan, selalu diindahkan. Tuhan memang di atas segala-galanya, tetapi kita mesti tahu Tuhan ada dalam diri kita masing-masing. Dalam suatu bentuk yatnya pun kita berdiri dalam tegapan yang Tuhan kan dalam diri kemanusiaan. Dan Tuhan mensabdakan segalanya, apapun yang itu sabdakan. Tuhan berbentuk dalam rupa, dalam tubuh yang hingga kini saya pun tidak mengetahui di mana letak Tuhan. Tapi saya meyakini Tuhan berada dalam jiwaku. Hanya itu yang saya mampu. Begitu. Di dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita kan selalu dituntun oleh batin. Bagaimana Pak Nyoman ketika batin menuntun kita kepada arah nilai-nilai kebaikan itu rasanya seperti apa? Kalau baik kita beranggap baik, kalau benar kita beranggap benar. Tetapi kebaikan apa itu universal. Yang dianggap baik pun jadi tidak baik, dianggap tidak baik pun menjadi baik. Jadi baik itu pun masih universal. Pak Nyoman, dulu sampai pada tingkat kesadaran untuk memahami Tuhan itu, Pak Nyoman di tahun berapa sudah merasakan betul bahwa saya harus pada pilihan untuk mengenal tentang Sejak saya lahir saya sudah dituhankan oleh ibu saya. Iya. Kalau itu ya, maksudnya sudah mendapatkan pilihan untuk mengenal yang sebenarnya itu ada kesadaran mungkin di umur berapa? Apakah sudah anak-anak kan tidak juga? Pencarian Tuhan sangat tidak kalau dalam religi sangat tidak berbentuk. Iya. Pencarian Tuhan sangat jauh mendalam ke lubuk hati. Iya. Pencarian Tuhan tidak semena-mena kita tahu. Kita tangkap Tuhan itu ada, tetapi kita hanya bisa merasakan. Gitu. Waktu merasakan itu di umur muda berapa, Pak? Itu yang saya bingung. Ya SMA atau berapa? Pak Nyoman, kapan itu Pak Nyoman? Atau umur berapa pada waktu itu? Umur berapa ya? 20? 19? 19. Oke, 19. Berarti itu di tahun berapa? 19. Pak Nyoman sudah
mulai ada sebuah pilihan. Berarti tahun berapa itu Pak Nyoman? Dulu? Itu yang saya tidak tahu. Enggak, waktu umur 19 itu tahun berapa? Itu yang saya masih bingung. Sekitar 1900. Sekarang umur berapa sekarang? Umur 53. 53, berarti 1900 berapa? Itu yang saya bingung. 1900 berapa ya? Nanti kalau cuma mau ketemu tahunnya kan Iya, 80 atau 80-an. 80? Kira-kira. Oke, kira-kira. Oke, anggap saja Pak Nyoman pada waktu. Nah, apa yang merasakan bisa saja waktu itu ada rasa cinta, ada rasa tresno, ada rasa gelisah, apa yang mulai muncul sebagai tanda-tanda? Kalau Tresno itu kan hubungan batin kita dengan Tuhan. Iya, iya, iya. Itu sejak kita lahir sudah dituhankan. Iya. Kenapa kita mesti percaya kepada Tuhan? Iya kan itu. Iya. Sudah bertuhan kita di dalam perut ibu waktu mengandung 9 bulan iya. itu sudah bertuhan dalam. Betul. Dalam hakikatnya begitu. Iya. Enggak pada waktu umur 19 itu apa yang Lah itulah kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang Luar tidak biasa. beriman apa dan bagaimana saya tidak tahu juga itu. Oh, itu malah beriman. Artinya beriman. ada kegelisahan itu dalam proses pencarian. Malah kalau orang tidak gelisah dan tidak bingung itu yang kita pertanyakan, ini piye aja nih. Proses pencarian kan selalu berproses memang. Selalu mencari tentang ketuhanan sampai kita meninggal pun masih mencari Tuhan. Iya. Tuhan di antara gelap dan terang. Iya. Jadi makna Tuhan sebenarnya ya saya katakan tadi universal. Universal. Nggih. Tapi saat ini mulai betul merasakan bahwa keberadaannya ada di dalam diri kita masing-masing. Iya, betul. Iya. Mas Anwar bisa ditambahkan kalau seumpama ada yang ingin disampaikan untuk semakin memperjelas apa yang menjadi kesempurnaan Pak Nyoman itu sendiri. Kayaknya ini pada tingkatan yang sudah sempurna, jadi sakwat tertawanya itu Iki guyune Naruto. ya itu Suni. Jadi begini, Mas Taufik. Untuk masalah ketuhanan memang saya sepakat universal karena setiap pribadi akan mengartikan bermacam-macam. Seperti dalam konten yang lalu saya pernah mengatakan bermacam-macam orang ono ning ono. Ya ning nyoto pernah kalau saya agak lupa sih kata-katanya karena keluarnya spontanitas tanpa konsep. Yang dimaksud universal itu memang lewat bahasa rasa, sementara rasa itu bercabang, rasa itu tidak satu. Kalau saya boleh mengatakan rasa itu menurut saya ya, yang sederhana, yang paling mendekati itu ada 5 yang mendekati. Wujudnya ono 5 ning sing sejati mung siji, itu yang pernah saya tahu. Walaupun sebenarnya beribu-ribu rasa, tapi di antara 5 ini prosesnya yang paling mendekati. Tapi sing sejati mung siji. Jadi di antara 5 ini ada satu yang sebenar-benarnya. Yang lainnya pun benar, tapi ada satu yang sebenar-benarnya. Saya sendiri sebenarnya ingin bisa memastikan pada diri saya sendiri, bukan pada diri orang lain. Yang sebenar-benarnya di antara 5 itu yang mana? Memang saya terus terang masih proses agar saya lebih dewasa, lebih mantap, atau bagaimana agar saya lebih lengket atau menyatu atau satu, istilahnya apa. Jadi tidak ada kesalahan tafsir dalam memahami keberadaan Sang Hyang Widiwasa, Gusti Kang Maha Suci. Ya seperti istilah-istilah yang ada dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan sekedar ya arti kata tulisan yang seolah-olah megah, mewah dan indah ataupun sakral, tapi pada diri kita tidak memiliki kesakralan dari tulisan tersebut. Iya. Saya rasa seperti itu, Pak Taufik. Saya nggak apa-apa, langsung. Pak Nyoman, tadi menambahkan dari senyum yang panjang dan luas bahwa apa pesan kepada masyarakat ketika kita sekarang ini dihadapkan pada
Wong Jawa, artinya Bali juga adalah orang-orang Jawa. Dari Jawa ini tidak penyebutan pulau, tapi sebenarnya penyebutan adalah masyarakat yang luas, Nusantara sebenarnya. Apa pesan ketika kita melihat banyak wong Jawa, ojo nganti lali Jawane? Sebenarnya di Bali itu sudah ada aksara Bali 18 yang masih tetap diugemi, bahkan di seluruh jalan tetap ditulis sebagai nama jalan. Apa pesan yang harus disampaikan agar anak cucu kita itu tetap gandrung terhadap aksara-aksara Nusantara yang harus tetap lestari sebagai kekayaan dan milik pribadi bangsa Nusantara? Apa pesannya? Yang menguri-uri budaya. Hanya menguri-uri budaya. Oh, apa ada orang yang menyembah berhala ya? Berhala-berhala disembah ya? Kalau berhala-berhala disembah, lantas dipatahkan berhalanya, itu yang saya tidak setuju sebenarnya. Berhala bukan patung. Iya. Kalau patung berbentuk batu, kalau berhala tidak nampak. Iya. Yang berhala ini yang saya kurang Iya. menyentuh di hati. Ya memang dari segi budaya dan tradisi lah. Iya. Yang kita harus lestarikan. Ya itu saja. Ya. Pemirsa Cahaya Batin, sebagai password yang selalu kita sampaikan, wong Jawa ojo nganti lali Jawane. Dan sebenarnya saya mendatangkan ini tiba-tiba Pak Nyoman hadir sebagai bentuk simbol di mana Bali dan Jogja masih menggunakan aksara Jawa dalam penulisan tanda jalan. Semoga nanti kehadiran negara di dalam tetap tidak hanya nguri-nguri sebenarnya. Ini tahun 2000, mohon maaf saya kasih aja 2021, bukan suatu waktu yang hanya sekedar nguri-nguri pemirsa, tapi sudah menjadi ketetapan sekian ratus tahun bahwa kalau dihitung Sabdo Palon itu sudah di tahun 1400 berapa? 70? Oke, 78. Baik. Saya akan tulis walaupun kecepit-kecepit. Sabdo Palon menyampaikan 1478. Ketika masuk di angka ini sudah 543 tahun. Mohon maaf. Sudah terlambat 43 tahun. Kita ini kalau mengacu kepada apa yang disabdokan oleh Sabdo Palon, terlambat 43 tahun kesadaran bangsa untuk menuju pintu gerbang kejayaan Nusantara. Nah, kalau introspeksi, saya secara pribadi mengakui bahwa saya tidak sadar bahwa kami bangsa Nusantara, Indonesia masih memiliki 17 aksara wangsa yang besar dan ratusan lagi yang lebih besar dalam pecahannya. Suku bangsa itu ada 6.748, bahkan 326 ada di Papua dengan bahasa suku yang cukup luar biasa. Kenapa kita tidak bangga? Inilah persoalan sebenarnya pemahaman di dalam kita. Aksara Jawa kita kenalkan sebagai pintu gerbang kesadaran, mengacu kepada yang didhawuhkan Sabdo Palon untuk kembali memahami tentang aksara Jawa, biar wong Jawa aja nganti lali Jawane. Nah,
Apa yang harus kita lakukan? Meminta, berharap kepada negara, pemerintah Indonesia, kepada Presiden Joko Widodo, dan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, lewat Menteri Kebudayaan, atau kepada pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi, untuk segera kembali sadar dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tidak sekedar untuk nguri-nguri, melestarikan, memajukan, mengembangkan, tapi sebenarnya menetapkan di seluruh tanda jalan Nusantara harus menggunakan aksara-aksara Nusantara. Mas Bopo Anwar, kalau kita melihat keindahan tulisan aksara Jawa, aksara Bali, Lontara, Kaganga, Sunda, Abukida, Batak, dan aksara-aksara yang lain yang nanti kita akan bahas. Setelah Jawa kita akan ke Kawi, setelah Kawi kita ke Palawa, Palawa kita ke Sansekerta, begitu indah. Apa pesan yang menurut atau kesan dulu dari Bopo Anwar terhadap kekayaan bangsa leluhur kita? Tidak ada rokok. Ya Mas Taufik, kalau kesan dan pesan sudah pasti, kita adalah bangsa yang besar. Cuma kita sudah tertinggal, dan semua itu sudah diramalkan oleh leluhur saya orang Jawa, yaitu Sri Aji Joyoboyo. Sri Aji Joyoboyo. Dan saya mau mengutip sedikit mengenai Jonggo Joyoboyo yang mungkin ini sebagai tanda kebangkitan atau tanda awal untuk kita kembali ke era kejayaan Nusantara. Besok ulak wali zaman bakal ono dewa ngejawonto apengawak manungso aparas Prabu Bathara Kresna agegaman Trisula Weda. Yaitu yang saya ingat. Mungkin itu sebagai closing statement buat saya atau Kak Taufik. Apakah itu pertanda awal ya untuk mengartikan atau memahami Jonggo Joyoboyo memang harus beserta Jonggo Joyoboyo piyambak. Dengan Joyoboyo sendiri kita akan ngerti maksud dari apa yang beliau tulis. Jadi harus nyawiji marang leluhur untuk mengartikan itu. Jadi tidak sederhana. Matur nuwun Mas Taufik. Sebelum nanti kita menutup, saya minta statement khusus dari Pak Nyoman, karena Pak Nyoman ini secara kesejarahan disampaikan bahwa 1478 bahwa sedulur Bali ini sebenarnya dari Jawa. Nah ini Pak Nyoman yang tanggung jawab. Jangan saya saja yang tanggung jawab. Jadi mari kita panggul bersama-sama titah leluhur dalam rangka memahami yang namanya selalu berusaha menyatu, memahami kehendaknya. Kehendaknya telah memerintahkan Pak Nyoman dengan tiba-tiba datang di pertemuan Cahaya Batin untuk selalu selaras dengan kita bertanggung jawab atas 543 tahun dalam keterlambatan kita. Monggo, pesan apa terhadap pebangsa, terutama juga untuk kita sendiri sebenarnya, Pak Nyoman, monggo. Pesan apa ya? Untuk bangsa ini saya riskan kalau bicara tentang bangsa ini. Iya, ya. Memang ya, harus berani untuk ngawedar tujuan untuk anak cucu, Pak Nyoman. Ini untuk anak cucu, bukan untuk kita. Kita sebentar lagi game over. Jadi rasa kebangsaan kembali kepada adat budaya kita masing-masing, tradisi kita masing-masing, untuk mengokohkan jati diri bangsa. Iya. Nantinya itu saja. Iya. Terima kasih Pak Nyoman. Pemirsa Cahaya Batin, tadi kita setelah berbincang panjang dengan Bopo Anwar yang selalu setia dengan acara Cahaya Batin, kehadiran tamu kita dari Bali, Pak Gede Nyoman Parwata, hari ini telah membahas aksara yang ke-13, yaitu tentang Jo Jumbuhing Kaulolan Gusti, berusaha menyatu dan memahami kehendaknya.
kehendaknya telah kita uri-uri dalam sebuah angka, belajar dari sebuah sejarah perjalanan bangsa. Tidak lain dan tidak mungkin hanya sekedar kita ingin bagaimana melestarikan ini bukan dalam rangka hanya untuk kepentingan kita. Kita bagaimana kita mawas untuk kepentingan anak cucu bangsa kita. Bahwa hadirnya pemahaman aksara Jawa adalah pengayaan terhadap karya-karya bangsa yang diajarkan oleh leluhur kepada anak cucunya hari ini sebagai pintu kesadaran bangsa Nusantara. Semoga pertemuan kali ini menjadi sesuatu yang baik dan menjadi kesadaran untuk pemerintah, bangsa, dan negara. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.